somasi sudah dilayangkan Bu Elsa Sharif. Kemudian langkah hukum selanjutnya apa? Apakah menyasar ketiga orang tadi, Dede, kemudian Aib dan juga Pak Dedi? Atau mungkin ada langkah lainnya? Ya, yang udah kami somasi hari ini sudah dibuat LP-nya. Langkah hukum selanjutnya apakah ya, ada data atau lagi yang lain yang mengatakan Pak itu bukan anaknya Pak Rudiana yang akhirnya memprovok bahwa untuk membuktikan itu anaknya, bongkar aja kuburan itu sangat-sangat menusuk hati, membuat pedih hatinya klien saya. Dan atas provok itu di medsos semua pada berteriak, bongkar aja kuburannya, memang bukan anaknya yang di dalam kuburan ini. Kan luar biasa, karena kuburan itu sakral, sifatnya keramat bagi kita semua orang Indonesia dan orang beragama. Dimana tadinya dibongkar itu kan pertama kan dikira kecelakaan, kan sudah dibongkar sekali 9 itu atas permintaan dari Pak Rudiana untuk mengetahui kebenaran apakah dibunuh atau kecelakaan, dan terbukti kan, dan udah dikubur, udah tenang. Tapi kan ini benar-benar melukai hati seorang yang tidak manusiawi dan tidak agamis ya, bahwa membongkar lagi kuburan ini kan dipikir bercandaan, dan ini nggak benar ini, dan menimbulkan medsos yang lain, ayo bongkar, dan ini kita akan proses. Jadi akan dilaporkan dengan kasus apa nih berarti? Mereka siapa yang akan jadi target untuk melakukan apa ya? Kita akan somasi dulu ketiga orang tersebut. Kalau yang 3 kan udah selesai somasinya. Somasi dengan efek dengan harapan mau meminta maaf secara terbuka. Iya, tapi kan sudah tidak mau. Ya udah, hari ini sudah tim saya sudah melakukan proses hukum. Nanti yang lainnya yang memberikan hal-hal yang tidak benar, kita somasi dulu, kita kasih waktu. Kalau nggak ada ya kita proses begitu. Jadi ini biar untuk yang imbang. 3 orang tadi itu kan sudah disomasi, tapi nggak ada respon begitu. Berarti sekarang dilaporkan dengan pasal apa, Tante? Ya, ujaran kebencian. Ujaran kebencian untuk 3 orang itu. Keterangan palsu, ITE, terus kemudian fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk 3 itu, untuk Dede, untuk Aib dan juga Pak Dedi. Iya. Ujaran kebencian, kan itu kan sudah diekspos di mana-mana. Kan ITE-nya kena itu. Karena itulah kita menggunakan somasi, karena peraturan dari Kapolri untuk yang menyangkut dengan ITE kita harus melakukan somasi dulu. Nanti kita juga nggak tahu apakah akan diadakan RJ atau tidak. Jadi sangat soft ya kami itu, karena kita bukan tidak penuh dengan kebencian, tetapi walaupun mereka melakukan ujaran kebencian, tapi kami soft untuk melakukan proses hukumnya. Nanti juga yang selanjutnya sudah ada daftar-daftar nama itu. Tapi yang harus benar-benar kita tegaskan sekali lagi, dan saya juga yang mendapatkan penegasan, itu Rudiana baru muncul setelah namanya disebut-sebut, dicari-cari keberadaannya, baru muncul saat ini. Apakah memang terkendala persoalan izin karena ia sebagai aparatur negara, atau ada aspek lain yang membuat ia tidak ingin berbicara dulu? Enggak, terkendala dengan itu. Karena sebagai kepolisian, dan dia harus ikut aturan SOP dari kepolisiannya, dan tidak bisa bebas berbicara seperti kita. Kan nanti kalau dia bicara diundang ke sini, dan gimana mau kerja. Jadi sebenarnya dari awal beliau ingin berbicara, ingin speak up mengenai kasus yang merenggut nyawa anaknya. Tapi kan memang nggak bisa. Dan baru ini dan sudah mendapatkan izin. Karena sudah terlalu crowded ya ceritanya. Sudah terlalu memutarbalikkan, ya berkembang yang luar biasa, dan ini sudah sangat menyakitkan. Tapi terakhir nih, apakah kasus ini sebetulnya merupakan kasus yang sulit untuk dipecahkan dari pengalaman selama 40 tahun jadi pengacara? Saya merasa banyak yang lebih sulit ya. Dulu kasusnya Pak D, ya, terus ada tuh kasus pembunuhan Marhenes Abdul Hai, itu ada koneksitas, ada 2 polisi dan 2 swasta, dan kemudian ada beberapa kasus yang lain juga, Mas Tommy, itu. Jadi
bukan ini aja, kasus ini sebetulnya sangat sederhana, cuman mungkin pada waktu itu tidak ada namanya medsos. Nah sekarang ada medsos, ada TikTok, Instagram dan semuanya, sehingga kita capek untuk harus mengklirkan karena orang kan nonton di mana-mana dan image terbentuk, namanya framing ya. Ya, dan kita memang harus balancing terhadap pemberitaan ini. Kalau memang diem aja ya memang akhirnya itu jadi bola liar. Fakta yang dari hitam jadi putih sekarangnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Elsa Sharif sudah berbincang bersama kami, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.